Ditandatangani perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia, BTA (Border Trade Agreement). What are the important points on that agreement? Ya, baru-baru ini perjanjian itu ditandatangani bulan Jun, ya, in June tahun ini, semasa lawatan rasmi Presiden Jokowi ke Malaysia, dan di antara fokusnya bukan saja BTA, which is the Border Trade Agreement, supaya all the trade between the two countries, dagang di antara dua negara ini dapat dipermudahkan. Ya. Kerana Indonesia adalah rakan dagang ke-6 terbesar bagi Malaysia. Dari segi jumlah dagangan, ya, the trade numbers, the total trade, jadi jumlah dagangannya ialah lebih kurang 30 billion US, ya, 30 billion US dollars. So it's big, ya, rakan dagang kedua terbesar di Asia Tenggara, di dalam ASEAN. Dan kita juga baru-baru ini ada menandatangani perjanjian ataupun perfahaman, ya, cooperation dalam investment ataupun investasi lah. Ya, dan saya dapat lihat bahawa di antara Malaysia dan Indonesia ini kita punya sasaran pun besar. Tahun ini sasaran pertumbuhan dari segi ekspor dan import itu adalah peningkatan sebanyak 20%. So our target is to increase trade by 20% between Malaysia and Indonesia, which is an aggressive target, yes. But it's a target that we believe we can achieve if we continue to collaborate and cooperate between the two countries in terms of our economy, investment and trade. Mengapa agreement atau perjanjian antara Indonesia Malaysia, khususnya di Border Trade Agreement ini penting terhadap Malaysia? Ya, penting kerana ini mempermudahkan, ya. Contohnya di Kalimantan dan Sabah Sarawak, ya, dan juga semua isu-isu yang dahulunya memerlukan lebih banyak red tape, ya, birokrasi, sekarang lebih senang, ya. Terutamanya untuk barang-barang yang murah, yang for people to cross border. Tapi ini terutamanya di Sabah dan Sarawak, di antara Kalimantan dan Sabah Sarawak. Nah, birokrasi seperti apa yang dapat dipermudah kemudian, Minister Zafrul, dengan adanya perjanjian ini? Ya, because BTA ini sebenarnya untuk barang-barang yang penggunaan harian. In English apa, macam daily use lah. Ia bukan untuk barang ekspor yang besar-besar. Ia bukannya free trade agreement, ya, macam RCEP, ya, ataupun ASEAN Free Trade Agreement. This is more to assist the everyday livelihoods or everyday needs of the two communities yang always doing the cross border between the two countries. Oke. Baru-baru ini Malaysia menawarkan kepada Indonesia untuk investasi, khususnya di rumah sakit, for hospitals. Oh ya, yeah, yeah. Especially for the ones outside Java, di luar Jawa, di luar Jakarta. Apakah memang ada ketertarikan untuk hal tersebut? Ada, kerana buat pada masa ini ada 4 syarikat Malaysia yang berada di Indonesia that is having hospitals here in Malaysia, dan mereka hari itu baru jumpa Pak Menterinya, Pak Menteri untuk dagang kita, siapa namanya Pak, dan kita telah membuat presentasi ataupun presentation to our counterpart saya di Indonesia semasa beliau datang ke Malaysia untuk menambahkan lagi pelaburan di Indonesia, kerana kita tahu ramai orang daripada Indonesia will come to Malaysia juga untuk for healthcare support, ya, dan oleh itu lebih bagus kalau lebih banyak pelaburan dibuat di Indonesia supaya mereka tidak perlu pergi all the way to Malaysia. Tapi bukankah bagus kalau orang Indonesia justru berobat ke Malaysia buat Malaysia? Dia ada pros and cons, ya, because if you want to expand cepat besar, it's faster to expand in Indonesia. Kerana berapa ramai saja, it's going to be very expensive, kan, kalau untuk dari segi market segment, if more people fly to Malaysia, of course it's good, tetapi not many people can fly to Malaysia, ya. Jadi better to do both, ya, complement, and maybe can focus in different areas in terms of health care support or services. Apakah nanti dokter-dokternya juga dari Malaysia? Karena memang yang dicari oleh orang Indonesia kemungkinan adalah
sumber dayanya juga, di samping fasilitas lainnya? Saya percaya, tapi sini pun ada basically qualification yang diperlukan, ya, pendaftaran registration for the doctors. So Kementerian Kesihatan bagi dua-dua negara mungkin ada kriterianya. Jadi bagi saya, I think both doctors Malaysia Indonesia both are equally good. Oke. Ibu kota IKN. Indonesia akan pindah IKN. Ada minat Malaysia untuk investasi di IKN tersebut? Ada, baru-baru ini bulan Januari lepas, ya, Januari this year, tahun 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menjadi witness, menyaksikan MOU di antara syarikat Malaysia dan juga syarikat Indonesia. Ada 10 MOU ya, di mana syarikat Malaysia ingin melabur ataupun invest untuk membantu pembangunan IKN lah, ibu kota negara. Dan setakat ini dari segi perancangannya sudah bermula. Of course investment tu belum lagi start lah, tetapi they have started to look at planning sumber dan sebagainya, terutamanya dalam area seperti power, energy, dan sebagainya. Keuntungan apa yang dibawa dengan pindahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan ini buat Malaysia khususnya? Buat Malaysia khususnya ialah economic growth lah, ya, kerana kalau kita lihat saya masih ingat lagi masa Putrajaya dibuat, ya, di Putrajaya probably now 30 tahun yang lepas. You build economic activity, construction, the spillover effect of not just construction but communities and many other spillover effect to the area, and also bringing business to that area will help generate the economic growth lah. Nah, dari 10 MOU yang tadi sudah diserahkan kepada Kepala IKN Pak Bambang Susantono, update-nya apa nih? Ya, kita masih lagi, seperti saya sebut tadi, memang ini basically is a private sector initiative, dan saya percaya seperti saya difahamkan semuanya berjalan lancar. Perancangan masih dibuat kerana baru 6 bulan yang lepas, ya. Boleh tahu sektor-sektor apa saja sebenarnya? Energy, power sector, dari segi construction, dari segi health care, banyak, nearly all sektor yang involved. Ya, dan juga daripada segi utilities dan sebagainya. Ya. Oke.